Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana mengubah pecahan menjadi desimal dan sebaliknya mengubah desimal menjadi pecahan. Oke, kita coba dulu dari contoh yang pertama, 3/5. Kita akan ubah menjadi desimal ya. Nah, cara mengubah pecahan menjadi desimal yaitu dengan membagi atas dibagi bawah, membilang dibagi penyebut. Jadi 3/5 kita hitung menjadi 3 dibagi 5. Oke, nah 3 dibagi 5 tidak bisa ya, jadi kita akan pinjam 0. Kita kasih dia 0, lalu kita tulis 0, di sini. Oke, nah 30 dibagi 5 hasilnya yaitu 6. 6 dikali 5 30, sehingga kita kurangkan 0, artinya tidak ada sisa. Pembagiannya sudah selesai, jadi 3/5 itu sama dengan 0,6. Nah, bagaimana dengan pecahan campuran? Pecahan campuran cukup gampang-gampang susah ya. Nah, 1/3/4 kita bisa tulis dulu 1 koma ya. Jadi bilangan bulatnya ini 1 itu pasti akan menjadi bilangan yang sama di desimalnya. Kalau di sini 2/3/4 berarti ini 2. Kalau sini 3/4 ini pasti 3 ya. Nah, untuk bilangan atau angka di belakang komanya kita hitung sama seperti tadi ya, pembilang dibagi penyebut. 3 dibagi 4. Nah, 3 tidak bisa dikurang 4 ya, dibagi 4 atau dikurang 4, nah kita kasih dia 0 lagi. Sini 0, nah 30 dibagi 4, kita cari dulu 4 kali berapa yang mendekati 30, yaitu 4 dikali 7. 7 dikali 4 itu adalah hasilnya 28. 30 dikurang 28 itu 2. Ketika kita sudah memberikan koma di sini, otomatis di sini kita tambahkan 0. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. 5 dikali 4 20. Habis ya. Jadi selesai di sini. Jadi jawabannya jadi 1, koma. Nah, kita tuliskan angka hasil pembagiannya tadi 75. Nah, gitu. Jadi satunya ditulis, 1 bilangan bulatnya kita tulis ulang, koma, hasil baginya. 0-nya tidak ikut ya, karena 0-nya ditambahkan dengan 1 yang di sini. Jadi 1,75. Nah, itu untuk mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Nah, lalu ada pecahan yang jika diubah menjadi desimal, dia tidak habis-habis ya, seperti 3/7. Kita akan coba hitung 3/7. Artinya 3 dibagi 7. Selesai saja ya. Nah, 3 dikurang 7 tidak bisa, kita kasih dia 0 lagi, 0, 7 kali berapa yang mendekati 30, itu 7 dikali 4. 28 ya. 30 kurang 28 itu 2. Atau otomatis turun 0. 7 dikali berapa yang mendekati 20, itu 7 dikali 2. 14 ya. Kurang 20 kurang 14 hasilnya 0. Turun lagi 0. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau kita hitung terus, dia akan tidak habis-habis. 7 kali berapa yang mendekati 60, itu 7 dikali 8. 7 kali 8 itu 56. 4 lagi ya, sisanya 4, kasih 0 lagi, dan begitu seterusnya, tidak akan selesai. Jadi untuk pecahan seperti 3/7 yang dia masih panjang sekali untuk diteruskan, kita cukup menuliskan dia menjadi 3/7 sama dengan 0,42 ya. 3/7 sama dengan 0,42. Maaf,
tidak ada 40 ya kalau dalam desimal, jadi 0,42. Nah, jadi cukup dua angka di belakang koma, 8-nya tidak perlu kalau hasil pembagiannya tidak habis-habis, masih panjang gitu ya. Cukup menuliskan dua angka di belakang koma, 1, 2 ya. Oke, sekarang kita coba untuk desimal ke pecahan, kebalikannya ya. Oke, 0,2 akan kita ubah menjadi pecahan. Caranya adalah tulis dulu angka 2, kasih dia per. Nah, 0,2 ada satu angka di belakang koma ya, angka 2 ini. Berarti kita tuliskan 1, 0, lalu kasih 1 di depannya. 2/10 bisa disederhanakan ya menjadi 1/5, dibagi 2 dibagi 2. Lalu berikutnya 0,04, tulis dulu 4, kasih dia garis pecahan. Lalu kita lihat dia ada dua angka di belakang koma, 0 dan 4, berarti 0-nya 2 di sini. Kasih 1, berarti 4/100 kita sederhanakan menjadi 1/25. Dibagi 4, ini dibagi 4. Jadi 0 yang ada di bawah sini, 0 penyebutnya, itu ada sebanyak angka di belakang koma. Mungkin contoh lagi ya. Jadi jika ada soal 0,007, kita tulis dulu 7. Angka di belakang koma ada 3, maka kita tulis di sini 1000. 1000 nolnya ada 3, karena di sini ada 3 angka di belakang koma. Ya. Kalau ada soal lain seperti ini, kita tulis dulu 17 per 1, 2, 3, berarti 1000 juga. Ya. Nah, bagaimana dengan desimal 1,2? 1,2 artinya kita tulis dulu 1 dan 2, 12 ya, per satu angka di belakang koma, berarti kita pakai 10, nolnya 1, karena satu angka di belakang koma. Nah, seperti ini harus diubah menjadi pecahan campuran. Tulis dulu 10, 10 kali 1 ya, yang mendekati 12. 1 dikali 10 itu 10, 12 dikurang 10 hasilnya 2. Nah, 2/10 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/5. Ya, 2/10 berubah menjadi 1/5, itu disederhanakan sama seperti ini ya. Oke, akan kita lanjutkan dengan pecahan. Kita ubah menjadi persen, dan persen kita ubah menjadi pecahan. Nah, ini ada 4/5, kita akan ubah dia menjadi persen. Caranya adalah dengan 4/5 kita kalikan 100%. Nah, bagaimana cara menghitung ini? Jadi, hitungannya seperti ini. 100 dibagi 5 dikali 4. Diulang ya, 100% kita bagi dengan 5, yang hasilnya adalah 20, dikali 4. Jadi 20 dikali 4, hasilnya adalah 80. Jadi hasilnya adalah 80%. Gitu ya. Nah, kita coba dengan pecahan ini 2/9. 2/9 kita kalikan 100%. Nah, 100 dibagi 9 tidak bisa, pasti ada sisa. Jadi kita tidak akan bagi dia dengan 9 terlebih dahulu, kita kalikan dia dulu dengan 2. Jadi 100 tidak bisa dibagi 9, kita kalikan dengan 2. 100 dikali 2 adalah 200. Jadi 200% dibagi 9. Nah, ini belum selesai ya. Nah, 200/9 itu sama artinya dengan 200 dibagi 9. Nah, kita hitung seperti pembagian bersusun sebelumnya. Dibagi 9. Oke. 2 tidak bisa kita kurangi dengan 9 ya. Kita ambil dulu 2 angka ini, 2 dan 0, jadi 20.
Jangan langsung 200, kita ambil dulu 20 ya. 20 dibagi 9. 9 dikali berapa yang mendekati 20? Itu dikali 2 ya. 18. 2 kali 9 18, lalu kita kurangi. 20 dikurang 18, itu hasilnya adalah 2. Lalu otomatis turun 0 ya, 20. 20 dibagi 9, atau 9 dikali berapa yang mendekati 20? 2 juga. 18 lagi. Kurangi 20 kurang 18, 2 ya. Nah, nolnya sudah habis, sehingga kita kasih dia koma. Nah, lalu baru kita sini kita kasih 0. 9 kali berapa lagi mendekati 20? 2 lagi ya. Kurang 2 lagi, kasih 0 lagi. 2 lagi di sini, 18 lagi. 2 lagi, kasih 0 lagi, 2 lagi, dan seterusnya. Oke. Jadi, ketika kita bertemu pembagian yang sepertinya hasilnya tidak habis-habis, kita cukup ambil 2 angka di belakang koma. Sehingga bisa kita tulis 200% dibagi 9, itu hasilnya adalah 22,22%. Cukup 2 angka di belakang koma ya, tidak perlu banyak-banyak. Oke, gitu ya. Biasanya yang penyebutnya 9, penyebutnya 7, penyebutnya 3, penyebutnya 6, pembagiannya tidak akan habis-habis, sama seperti ini ya, panjang sekali. Nah, sedangkan kalau pembaginya atau penyebutnya 5, penyebutnya 2, penyebutnya 4, penyebutnya 8, pasti habis gitu ya. Jadi cara mengubah pecahan menjadi persen adalah dengan mengalihkan 100%. 100 dibagi penyebut kali pembilangnya. Kalau 100-nya tidak bisa dibagi penyebut, dikali dulu dengan pembilangnya. Silakan ulang videonya kalau masih agak bingung, belum mengerti ya, silakan diulang. Oke, bagaimana dengan mengubah persen menjadi pecahan? Mengubah persen menjadi pecahan itu cukup sederhana ya, adalah kebalikan dari pecahan menjadi persen. Kalau pecahan menjadi persen dikali 100, maka persen menjadi pecahan adalah dibagi 100. Hanya saja pembagiannya berbentuk pecahan. Jadi 25 kita tulis 25%, kita tulis 25 per 100. Nah, ini artinya 25 dibagi 100. Tapi ini sudah bentuk pecahan ya, jadi jawabannya sudah seperti ini. Tinggal kita sederhanakan. 25 per 100 bisa kita bagi 5. 25 bagi 5, 100 bagi 5 ya. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Wah, ternyata masih bisa disederhanakan lagi ya. 5 nya kita bagi 5, 20 nya bagi 5 lagi, sehingga ini jadi 1, ini menjadi 4. Nah, ini adalah hasil akhir dari 25% diubah menjadi pecahan, yaitu menjadi 1/4. Kalau 34%, sederhana saja 34 per 100. Lalu apa kita lihat apakah bisa disederhanakan? Oh, ternyata bisa. Karena 34 bilangan genap, 100 bilangan genap, jadi kita bisa bagi 2. 34 dibagi 2 itu 17. Sedangkan 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50. Nah, dari sini sudah tidak bisa lagi disederhanakan ya. Jadi 17 per 50 adalah hasil dari 34% diubah menjadi pecahan. Ya. Oke, sedikit catatan tambahan ya. Nah, bagaimana kalau ada soal kita mengubah pecahan menjadi persen ya, tetapi pecahan tersebut adalah pecahan campuran.
Nah, bagaimana caranya? Misalkan soalnya adalah 1/4. Kita ubah dia menjadi persen ya. Pecahan menjadi persen. Nah, caranya sama, yaitu dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan 100% ya. Tapi ingat, setiap pecahan campuran kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Kita tulis perempat. 4 kali 1 4 ditambah 1 5. Sekali lagi, 4 dikali 1 hasilnya 4 ditambah 1 hasilnya 5. Kita letakkan 5 di atas ya sebagai pembilang. Kalau sudah jadi pecahan biasa, kita kalikan 100%. 100 dibagi 4 itu 25. Dikali 5 itu sama dengan 125. Jadi hasilnya adalah 125%. Nah, jadi kalau kalian lihat, ketika pecahannya adalah pecahan campuran, pasti hasilnya lebih dari 100%. Kalau satu ini Bapak ubah menjadi 2, ini pasti jadi 225. Kalau ini jadi 31/4, pasti ini jadi 325. Gitu ya. Ya, ini sebagai catatan saja. Kalau Bapak punya 21/4, dia pasti menjadi 225%. Kalau 31/4, pasti 325%. Ya. 1/4-nya ini itu 25-nya. 2-nya itu yang ini. 3-nya 300-nya. Begitu ya. Jadi sebenarnya ada cara mudahnya untuk bisa langsung mengubah pecahan menjadi persen ketika dia sebagai pecahan campuran. Ya, mungkin ada contoh lain lagi ya. Misalkan 2/5. Pasti dia 200% lebih. Ya. Dia pasti 200% lah. 200% lebih. Ditambah 2/5 yang harus kita ubah menjadi persen. Seratus dibagi 5 itu 20, dikali 2 40 ya. 240%. Ya, ini hanyalah cara lain untuk mencari persen dari pecahan campuran. Boleh pakai cara yang ini, yang lebih mudah diingat. Pokoknya setiap kali ada pecahan campuran, ubah menjadi pecahan biasa dikali 100%. Ada juga cara yang seperti ini. 2-nya itu pasti 200%. Kalau di sini 1, ini jadi 100. Kalau ini jadi 3, ini 300. Ini 4, 400. Tinggal bagian pecahannya yang kita ubah menjadi persen dengan mengalihkannya dengan 100%. Nah, seperti ini. Boleh pakai cara ini, boleh pakai cara ini. Yang penting adalah cara yang menurut kalian mudah diingat dan mudah dikerjakan. Oke, kita lanjutkan dengan mengubah persen menjadi desimal, dan sebaliknya mengubah desimal menjadi persen. Persen dan desimal bisa kita ubah tanpa dengan hitungan sama sekali ya. Jadi cukup memindahkan atau menggeserkan koma. Nah, untuk persen ke desimal, komanya bergeser ke kiri. Kiri ya. Komanya geser ke kiri 2 angka. Nah, kalau kita perhatikan angka-angka di sini tidak punya koma, tapi sebenarnya mereka punya ya di belakang setiap angka satuan. Ya, jadi di sini ada koma, di sini ada koma, di sini ada koma, di sini ada koma. Ya, dan kita akan geser mereka ke kiri 2 angka ya. Jadi, ketika persen kita ubah ke desimal, komanya bergeser dari
sini ke sini 2 kali ya, 1 2, berarti ada nanti komanya di sini pindah, jadi hasilnya jadi 0,60. Atau boleh juga kita tulis 0,6. Untuk 130% ya, jadi kita pindahkan komanya dari di belakang sini ke kiri 2 kali, 1 2. Jadi di sini ya, bisa kita tulis 1,30. Mau ditulis 1,3 juga boleh. Oke, berikutnya 125%. Komanya tadinya di sini ya, kita pindahkan 1 2, oh berarti di sini 1,25. Berikutnya 5%. Nah, 5% kita geser ke kiri 2 kali ya, 1. Nah, ketika tidak ada angka, kita kasih dia tambahan angka 0 ya. 2. Nah, berarti 0 komanya di sini. Sekali lagi ya, tadinya komanya di sini, kita pindahkan di 1, kasih 0 2, berarti di sini 0,05 ya. Jadi kalau kalian perhatikan, dia harus bergeser 2 angka komanya. Oke, semudah itu. Sekarang kita akan ke desimal ke persen. Desimal diubah ke persen, bergeser ke kanan 2 angka ya, bergeser ke kanan 2 angka. Jadi komanya pindah ke kanan 2 angka, 1, lalu tidak ada angka, kita kasih 0 2, jadi 70. Dari sini 1 2, di sini 70,0%, atau bisa kita tulis 70% saja. Lanjut 1,4. Komanya tadi di sini, kita pindahkan ke sini 1 kali. Lalu untuk yang kedua kalinya kita berikan dia angka 0, pindah ke sini. 140,0%, atau bisa kita tulis 140%. Nanti ya, berpindah 2 kali, 1 2. Tadinya di sini ya komanya. Lanjut untuk soal yang ini, pindah 2 kali, 1 2. Di sini ya, 1 2, berarti di sini 133,3%. Lanjut soal berikutnya, 0,04 1 2, tepat di belakang angka 4 ya, atau di sebelah kanannya angka 4. Jadi bisa ditulis 4,0 atau 4%. Lanjut nomor terakhir, 0,003. Kita pindahkan, dia geser 2 kali, 1 2, di sini ya. Ya, jadi 0,3. Kalau ada yang menulis seperti ini, 1 2. Nah, 0 yang 2 ini boleh dihilangkan ya. Boleh dihilangkan. Oke. Itu saja untuk mengubah desimal persen dan persen menjadi desimal.